gagal, Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janjimu, ku tak lelah menunggu jawabmu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku berjalan denganmu, ku lewati semua. Oh, Engkau Tuhan tak pernah gagal. Engkau Tuhan tak pernah lalai. Setiap hari menanti janji-Mu, ku tak lelah menunggu jawab-Mu. Dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu Kau membawaku naik, dalam kuasa-Mu aku berlindung. Dalam kekudusan-Mu Kau membawaku menang, berjalan denganmu, ku lewati semua. Berjalan hanya denganmu, ku lewati semua. Mari kita siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Thank you Jesus. Kami percayakan kuasa-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku,
Kau sediakan bagiku. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, Kau ngasihiku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidup. Katakan, ku percaya, ku percaya. Sebab kuasa-Mu dinyatakan bagi kami umat-Mu Tuhan. Engkau sanggup menolong. Haleluya. Ku serahkan seluruh kehidupan sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari sekali lagi saya undang semua kita bangkit berdiri sama-sama, katakan, percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Glory, syukur Tuhan. Haleluya. Firman-Mu yang penuh kuasa, yang menjadikan dunia ini, yang mengubah yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu yang penuh kuasa, yang dapat memulihkan setiap hidup kami. Firman-Mu yang bahkan bisa memberikan jalan keluar di dalam kehidupan dan masalah kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman pada hari ini menguasai setiap hati pikiran kami, sehingga di tengah-tengah masalah kami, kegagalan kami percaya firman Tuhan akan membangkitkan iman kami. Terima kasih Bapa, kami percaya saat kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, membuka hati pikiran kami, maka firman itu akan bekerja. Oleh karena itu Tuhan, urapi setiap kami di tempat ini. Kami percaya saat kami kembali dari tempat ini, kami tidak sama. Kami menjadi orang-orang yang menang. Bahkan Tuhan katakan lebih daripada pemenang. Sehingga ketakutan, kekhawatiran tidak lagi menguasai setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami terima, kami sambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara. Di dalam kehidupan saya, dalam perenungan, Tuhan bertanya kepada saya dua hal. Saudara. Frankie, apakah engkau mengejar karir di dalam gereja? Atau engkau mengejar spiritual blessing, pengalaman engkau dan aku? Kalau engkau mengejar karir dalam gereja, engkau akan melakukan segalanya secara duniawi.
engkau akan menipu Tuhan. Dan dikatakan engkau akan hafal ayat firman Tuhan seperti iblis yang sedang mencobai. Karena engkau mengejar karir dalam gereja. Tetapi jikalau engkau mengejar blessing, spiritual blessing, ingin berjumpa dengan aku, ingin bergaul supaya firman itu bukan satu teori, tapi satu kehidupanmu dengan aku. Sehingga engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja. Karena yang kau minta bukan untuk karirmu, tetapi yang kau minta adalah pengalaman bersama aku selama di dunia ini. Bukankah dalam kehidupan kita selama ini di dunia, saudara, kita hanya mengejar karir sampai kita kompromi dengan dosa. Sehingga dengan gereja pun, saudara, kita mulai bisa memanipulasi. Saudara, kita seakan-akan seorang pelayan pendeta yang baik, mengerti firman Allah, tapi tidak pernah mengerti tentang pribadi Allah yang ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu ketika saya pergi ke pilgrim tanah perjanjian, saudara, tour leader dia menceritakan begitu hebat. Sampai pendeta-pendeta saudara bertanya, oh begitu sejarahnya. Oh jadi yang dikatakan Yesus pohon ara itu ini. Oh jadi yang dimaksud itu saudara seperti ini. Oh baru saya ngerti. Tetapi saudara, tour leader pilgrim itu tidak percaya Tuhan. Dia hanya mengejar karir. Dia menguasai sejarah. Dia menguasai seluruh Alkitab. Apalagi ajaran Yesus, di mana Kapernaum, di mana ceritanya apa, pendeta kalah. Karena dia karir. Tapi seorang pendeta walaupun tidak sehebat dia, tapi dia punya pengalaman spiritual dengan Tuhannya. Sebab itu hari ini satu tantangan bagi gereja kita. Apakah kita hari ini, saudara, mau mengejar sesuatu di gereja? Mungkin bukan karir, tapi sesuatu yang menghasilkan hidup kita. Atau menghasilkan, saudara, yaitu kita bergaul dengan Tuhan. Sebab itu hari ini kita melihat, saudara, bahwa kasih itulah yang membuat kita tidak takut lagi. Karena kasih itu kita berjumpa dengan Tuhan. Ketakutan itu kita dalam hukuman. Karena kita takut gagal. Karena kita takut kalah. Saudara, tetapi kalau saudara kasih, kita nggak pernah takut gagal. Nggak pernah takut kalah. Saudara, karena kita mau mengasihi Tuhan dan sesama. Itulah hukum pertama dan terutama. Hari ini Tuhan juga tanya kepada engkau dan saya. Saudara, apakah kita mau mengejar karir di dunia? Iya. Saya mau jadi direktur, CEO. Saya katakan boleh. Tapi tidak semua orang berhasil untuk mencapai itu. Mungkin berhasil pun engkau akan mengeluarkan darah. Mungkin kompromi, mungkin yang lain. Tetapi kalau engkau mengalami Tuhan, walaupun dalam penjara sekalipun, engkau akan diangkat oleh Tuhan seperti Yusuf. Sebab itu saudara, jangan dengan kekuatanmu sendiri. Yang seakan-akan kitab rohani, dengan kekuatan rohani kita mengangkat diri kita. Justru di dalam rohani, kekuatan kita taruh. Dan kita ambil kekuatan Tuhan. Sebab itu tidak ada ketakutan di dalam kasih. Siapakah hari ini yang masih mengalami ketakutan? Berarti engkau, saudara, mengejar karirmu, hasilmu. Jikalau Tuhan ada di dalam diri kita, beda. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, mendengar suara langkah Tuhan, mereka takut. Mereka takut berjumpa Tuhan yang sepanjang pagi setiap hari mereka rindu berjumpa. Dosalah yang membuat mereka takut berjumpa Tuhan. Jikalau hari ini di antara kita semua hanya mau ke gereja, tidak ingin berjumpa dengan Tuhan,
Selimut dosa, walaupun dosa sudah diampuni, tapi selimut dosa masih menutupi mata rohanimu. Sehingga engkau tidak berani berjumpa dengan Tuhan. Seseorang yang punya dosa, seseorang yang mencintai duniawi, tidak mungkin dia ingin berjumpa dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, dosalah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Karena dosa itu, saudara, maka Tuhan memberikan hukum Taurat. Karena hukum Taurat, maka manusia mengenal namanya dosa. Awalnya Kain membunuh Habel. Tidak ada hukum jangan membunuh. Tapi dosa sudah masuk. Kemudian hukum Taurat muncul, jangan membunuh, jangan mencuri, dan sebagainya. Maka timbullah pelanggaran. Timbullah dosa. Hukum Taurat mengawal kita sampai pada Tuhan. Tapi kata Tuhan, justru karena hukum Tauratlah kita mengenal dan hidup di dalam dosa. Jadi Musa lah Tuhan katakan yang membuat engkau mengerti dosa dan hidup di dalam dosa. Bukan mengajar berdosa. Tapi karena ada hukum itu dibuat. Maka ketika orang melanggar itu namanya dosa. Maka kemudian Tuhan di dalam kasih-Nya, kasih itu menggenapi hukum Taurat. Katakan amin dulu. Sehingga hari ini saudara, kita tidak di bawah hukum Taurat. Di bawah hukum kasih. Kemudian kasih Tuhan mengaruniakan karunia keselamatan kepada kita. Kemudian kita berhenti di kasih karunia saja. Aku dapat berkat, aku percaya. Dapat iman bukan karena perbuatan baik. Karena kemurahan Allah. Maka dikatakan Paulus mengajarkan. Apakah karena kasih karunia itu sehingga kita akhirnya membuat berbuat dosa seenaknya. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 3 nggak usah dibuka. Aku ke dalam kasih karunia. Nggak apa-apa aku jadi pendeta. Mau bohong-bohong untuk hidupku supaya kaya. Karena aku kasih karunia. Apakah kasih karunia itu membuat kita semakin berdosa? Supaya kasih karunia semakin berlimpah. Tidak. Kasih karunia Tuhan, apa yang tidak pernah kamu perbuat. Dan yang tidak berdaya untuk keluar dari dosa. Tidak berdaya untuk melakukan kebaikan. Tidak berdaya untuk mengenal Tuhan dan menebus dosa. Itulah kasih karunia Allah. Amin. Tetapi kita harus menjauh dari dosa. Maka kita tidak lagi di bawah hukum kasih karunia saja. Kita masuk di dalam hukum kasih. Yaitu mengasihi Tuhan. Sehingga saudara Paulus ketika berkata, Tuhan, iblis mengucuk aku. Kata Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Jadi kasih karunia tidak bisa berkelebihan. Walaupun seorang pendeta yang hebat seperti Paulus sampai matanya sakit pun. Minta sembuh pun tidak diberi. Padahal mudah. Berarti tidak sembarangan. Kalau hari ini kita boleh percaya Tuhan. Boleh hidup seperti ini. Cepatlah pindah kepada hukum kasih. Jangan cuma karena kasih karunia. Itu sudah selesai. Apa yang kita tidak mampu, Tuhan akan mampukan. Amin. Tapi selebihnya itu, mari kita lari di dalam hukum kasih. Hukum kasih, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwa, akal budimu dan kekuatanmu. Itu hukum terutama dan pertama. Dan kasihlah sesamamu. Dan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan Allah adalah kasih. Jika engkau mengasihi aku, saudara, kata Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Itu enggak main-main. Jikalau saudara masih membenci seseorang dan hidup di dalam dosa, berarti kasih Tuhan tidak ada pada kita. Jadi kita harus keluar dari itu dosa. Setelah kita mengasihi Tuhan, maka kita tahu ada hukum tabur tuai. Karena aku mengasihi Tuhan, Allah juga mengasihi aku. Aku menabur dalam roh, menerima
Tuhan roh. Spiritual blessing. Karena aku mau hidup suci, meninggalkan dunia, maka Allah menampakkan diri kepadamu. Karena engkau memberi kemurahan, Allah memberi kemurahan. Kalau kita menghormati Tuhan, maka Tuhan menghormati kita. Tapi siapa menghina Tuhan, Tuhan akan meremehkan dia. Tabur tuai tetap ada. Dan di bawah itu ada hukum alam. Kita tidak bisa melawan. Umur kita sampai berapa tahun, kita tidak bisa hidup ura-ura lagi. Setiap hari kita ke gereja tapi tidak ada pertumbuhan iman. Saudara, kita hukum alam semakin tua, semakin gak kuat, tubuh semakin lemah. Tetapi ingat, apakah iman kita semakin kuat? Hukum alam tidak bisa dilawan. Sebab itu pergunakan waktu yang masih ada. Sehingga suatu hari engkau kalah dengan hukum alam. Tapi imanmu semakin kuat. Kita lihat dulu firman Tuhan tentang ketakutan ini, saudara. Yohanes 20 ayat 19. Kita baca satu persatu dulu. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Artinya Tuhan mengubah ketakutan menjadi satu damai sejahtera. Amin. Siapakah di dunia ini sekarang tidak takut? Saya pendeta, Pak. Saya yakin, saudara, walaupun pendeta akan takut. Kalau dia mau mengejar karir. Tapi kalau dia mau mengejar Tuhan, dia tidak akan takut. Karena dia tahu hidupnya ada di tangan Tuhan. Karena bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Walaupun dia melakukan banyak mujizat pelayanan. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Gak mudah, saudara. Tetapi hari ini, engkau takut karirmu tidak terjadi. Engkau takut masa depanmu. Engkau takut anakmu. Engkau takut masa tuamu. Engkau takut padahal sekarang kaya, padahal sekarang mampu, padahal sekarang berhasil, padahal sekarang ada. Tapi ada ketakutan. Itu menunjukkan apa yang kita punya tidak menjamin kita. Makanya semakin orang kaya semakin takut. Pendeta semakin besar semakin takut. Semakin orang punya rumah, punya harta, punya kedudukan semakin takut. Dia semakin mengejar, semakin takut. Kenapa dia takut? Karena hati nuraninya tahu bahwa itu tidak menjamin hidupnya. Hanya Tuhan yang menjamin hidupnya. Sebab itu ketika murid-murid takut, saudara, karena Yesus itu disalib dan kemudian bangkit, mereka itu takut dikejar-kejar orang-orang Israel, orang ahli Taurat semuanya. Mereka mengunci kamar. Ketakutan. Hidup dalam ketakutan. Yesus tiba-tiba masuk. Damai sejahtera bagi kamu. Allah ingin melenyapkan ketakutanmu, Bapak Ibu. Amin. Jangan kau mengandalkan kekayaanmu, jabatan karirmu. Boleh engkau mengejar setingginya. Tapi itu bukan andalanmu. Engkau harus meletakkannya di bawah kaki Tuhan. Supaya apa yang kamu punya, itu Tuhan yang akan membawa engkau untuk mengelola dengan baik. Sehingga kita tidak ada lagi kekikiran, kikir. Tidak lagi menjadi sombong karena berhasil. Tidak ada lagi dusta. Karena aku kaya, kalau aku jujur, bahaya. Saudara, tidak lagi malas. Kita kalau punya itu, saya tahu hari ini mungkin hatimu terkunci karena ketakutan, Bapak Ibu. Walaupun mungkin kau
sudah punya uang di bankmu. Mungkin kau punya deposito. Engkau takut kalau bank itu tutup. Engkau punya rupiah banyak, takut kalau kursnya jatuh. Hari ini Allah datang di dalam hatimu yang terkunci oleh ketakutan. Padahal harta di dalamnya begitu banyak. Tuhan tidak memberi berkata, kamu takut karena hartamu. Jaminan bank ini tidak akan. Tidak. Tapi Tuhan berkata damai sejahtera. Amin. Karena di dunia tidak ada satupun yang jamin. Ketika Allah hadir di dalam hidupmu, ketakutan itu lenyap. Amin. Sehingga kau hidup mau diberi kekayaan, diberi kedudukan, diberi karir, engkau tidak takut. Karena engkau tahu itu alat untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan diriku. Sebab itu kita lihat hal yang kedua. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. 2 kali. Damai sejahtera. Karena ketakutan. Tuhan berkata damai sejahtera. Mungkin belum menerima. Sekali lagi Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Aku mengutus kamu. Ketika Yesus lahir di dunia, dunia di dalam dosa ketakutan. Maka Tuhan datang kepada para gembala dan berkata, jangan takut. Katakan amin dulu saudara. Kedatangan Yesus melenyapkan ketakutan dalam segala bidang di dunia ini. Karena kita menerima Tuhan yang tidak ada di dunia, yang tidak dihasilkan dunia, tidak dihasilkan oleh usahamu. Tetapi karena Dia mengasihi kita. Inilah kekristenan yang sesungguhnya. Sehingga kita datang di gereja bukan karena kewajiban, bukan sebagai orang Kristen. Dan aku agama Kristen. Agama Kristen menimbulkan banyak doktrin, banyak ajaran cara yang berbeda, walaupun Alkitabnya sama. Kita juga agama Kristen. Tetapi saya ingatkan, agama itu ciptaan manusia. Memang percaya Yesus, ajaran Yesus ada. Tapi saudara harus berkata, walaupun aku agama Kristen, tapi aku adalah murid Yesus. Katakan amin dulu. Karena datang di gereja bukan karena Kristen. Karena aku mau menjadi muridnya Yesus. Banyak orang pergi ke dunia, tapi tidak mau memuridkannya. Sehingga hari ini saudara, kalau murid artinya senang belajar kepada guru kita. Tidak ada habis-habisnya. Dan kita akan memuridkannya. Makanya gereja di tempat kita pemuridan mengajar seperti ini. Mungkin orang yang ngejar karir gak cocok aku mungkin. Mungkin orang dunia wah kok berat. Karena dia cinta dunia. Kita tidak bisa saudara mencintai dua Tuhan. Mamon atau Tuhan. Salah satu. Yesus diperhadapkan oleh iblis kepada dunia. Sembahlah aku kuberikan seluruh dunia. Hanyalah iblis. Walaupun dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Walaupun dia kelaparan, dia mesti harus tidur, kecapean. Dia harus menderita. Sampai dia lapar, pohon ara pun gak ada. Dia bisa, dia yang ciptakan. Tapi dia tunjukkan bahwa kemegahan dunia itu bukanlah yang menyelamatkan kita. Tetapi saudara, kasih Tuhanlah yang membawa kita kembali kepada Tuhan. Kembali ke Firdaus yang ditutup rapat karena dosa. Karena manusia sudah takut sama Tuhan. Kalau engkau takut sama aku, buat apa engkau ke Firdaus? Keluar. Demikian juga sama hari ini. Kalau kita takut berjumpa dengan Tuhan karena dosa, percuma kita jadi Kristen.
hati kita tertutup. Kita hanya cuma cari berkat di gereja. Kita hanya hidup dalam kasih karunia. Dengar firman Tuhan di mana-mana. Hidup kasih karunia. Aku nggak perlu taat. Ada yang begitu. Dulu di zaman dulu. Ulangan 28 mengatakan. Kalau kau taat maka berkat ini muncul. Tapi sekarang perjanjian baru. Tidak perlu taat. Berkat muncul. Itu keselamatan. Selebihnya adalah harus taat akan ajaran Yesus. Karena orang sudah larinya cuma berhenti di dalam hukum saudara. Yaitu hukum Taurat diganti hukum kasih karunia. Gugur hukum Taurat. Kita akhirnya hidup dalam kasih karunia. Terus minta kasih karunia itu pemberian. Lupa kepada hukum kasih memberi berkorban. Akhirnya kasih karunia diberkati. Punya pabrik, punya rumah, punya mobil, punya semua. Tapi menjadi kikir, menjadi sombong, menjadi angkuh. Karena kita tidak mengasihi Tuhan. Orang kalau mengasihi saudara, dia akan memberikan kepada orang yang dicintai. Apapun termasuk hatinya. Tetapi banyak orang di gereja cinta Tuhan katanya. Dari orang miskin menjadi kaya. Dan masih mengejar kekayaan. Tapi hidup di dalam kekikiran. Karena dia terus kasih karunia. Dia lupa untuk hukum di dalam hukum kasih. Memang saudara kalau kita belajar firman Tuhan tidak mudah. Tuhan mengubah ketakutan menjadi kekuatan dalam pelayanan. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Mungkin saudara akan bertanya, Pak, itu mereka hukum kasih karunia, minta mujizat, minta sembuh, minta apa. Tapi diajari juga Pak tabur tuai. Dia lompat dari hukum kasih karunia, tidak hukum kasih, tapi langsung kepada hukum tabur tuai. Supaya kasih karunia ini, aku diberkati Tuhan. Aku memberi supaya aku dapat kaya. Aku memberi supaya dapat kaya. Dia lompat di tentang hukum kasih. Sehingga apa yang dia lakukan adalah untuk dirinya. Bukan mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, ingat ada hukum tabur tuai. Diberi banyak, dituntut banyak. Amin. Karena kita mengasihi Allah, tidak ada paksaan. Hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Kita lihat terus firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan. Apa saudara? Kekuatan, kasih dan ketertiban. Kenapa kita tidak kuat di dalam iman kita? Kenapa kita tidak kuat di dalam pelayanan kita? Kenapa kita tidak kuat untuk mengasihi Tuhan? Karena ketakutanmu. Kenapa takut? Karena ada dosa. Sebab itu mari hidup kembali kepada kebenaran. Saudara, tidak satupun orang lepas dari dosa. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan, saudara, menjauhi kejahatan. Amin. Jadi bukan saudara, mendekat gereja sudah selesai. Justru di gereja banyak kejahatan. Kita iri hati, sakit hati, malas pelayanan. Saudara iri-irian. Itu antar pekerja mungkin. Justru disitulah kita harus memerangi kejahatan. Takut Tuhan, mengasihi Tuhan, menjauhi kejahatan. Saudara lihat, ketika Tuhan memilih Gideon, berapa ribu orang saat itu. Dikatakan terlalu banyak orang ini. Kasih tahu mereka, yang takut pulang. Maka 22.000 rakyat itu pulang. Jumlah rakyat yang mau perang 32.000. Siapa yang takut pulang? 22.000. 60% lebih. 70% lebih. Pulang. Sisa 10.000. Masih disaring Tuhan lagi. Harus punya etika. Di dalam kehidupan kita kekristenan. Saudara,
kita harus belajar berbuat baik. Hormati orang tua itu etika. Pak, tidak ada bedanya Pak. Semua gereja mengajar kebaikan. Jangankan gereja, semua agama, semua orang tua, semua sekolah mengajar kebaikan bukan? Ada sekolah mengajar kejahatan? Tidak. Terus bedanya apa? Pak Fegi, hormati orang tuamu, khotbahnya kurang, menggigit kurang, contoh kurang, semangat kurang. Yang lain juga lebih semangat. Mereka mengajar untuk etika, mereka untuk mengajar berbuat baik. Supaya orang menjadi baik. Tetapi kita mengajar orang berbuat baik. Bukan supaya orang itu jadi baik. Supaya orang itu menjadi serupa dengan Yesus. Katakan amin dulu. Beda, jadi baik bisa jahat lagi. Tapi menjadi serupa dengan Yesus. Sama-sama baik, beda. Saudara, sebab itu kita ada karakter Kristus. Sebab itu Yesus bangkit, mari bangkit imanmu hari ini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kebaikan. Enggak ada bedanya. Semua baik, tidak ada yang jelek. Apalagi di gereja, semua gereja ngajar baik. Tidak ada yang jahat. Tetapi itu untuk mendidik kita jadi baik. Yesus katakan tidak ada yang baik kecuali Allah. Saudara mau jadi baik terus, suatu hari akan jadi jahat. Amin. Tetapi kalau menjadi serupa dengan Allah, kita nggak usah ngomong baik. Itulah buah. Buah. Karaktermu, habitmu, kebiasaanmu itu baik. Sehingga ketika engkau dijahati tetap keluarnya baik. Amin. Bukan jadi orang baik. Supaya dilihat baik, tidak. Memang baik. Karena buahnya itu. Hal yang terakhir. Kita lihat tetap Yohanes 20 ayat 22 dan 23. Jadi belajar saudara, kalau ada damai sejahtera, ingat damai sejahtera. Berarti ada kekuatan, kasih, ketertiban. Supaya kita melayani sungguh-sungguh. Bahwa kita di dunia ini, kita diutus. Amin. Diutus. Kita ini utusan di dunia. Walaupun bukan pendeta. Yohanes 20 ayat 22-23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara. Dua tiga. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tuhan memberikan kepada kita Roh penolong. Supaya kita mampu melakukan ajaran Yesus. Amin. Supaya kita mampu mengalahkan ketakutan. Supaya kita mampu menerima damai sejahtera dari Tuhan. Saudara, tidak sedikit saya kasih tahu. Walaupun kita orang percaya, tapi kita dibelenggu oleh ketakutan. Ini saya ngomong jujur. Saudara coba renungkan dirimu. Setiap orang pasti punya takut. Bukan takut akan Tuhan. Padahal mungkin yang lain punya, yang lain punya, yang lain punya, yang lain punya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia takut gak punya anak, memang gak punya anak. Apalagi dicap mandul. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Sarah yang jadi ketakutan. Tuhan ngomong punya anak. Tapi umur 70. Sudah mandul. Tidak mungkin lagi. Ya, kita ambil Hagar saja. Sama. Ketakutan menimbulkan bencana. Ketakutan ketika diambil satu tindakan karena ketakutan. Menimbulkan konsekuensi. Tapi tindakan yang dilakukan oleh karena kasih menimbulkan anugerah Allah. Amin.
semua tindakan yang dilakukan karena ketakutan, saudara, itu adalah hukuman. Sebab itu hari ini, percayalah dalam hidup kita, saudara, seorang ibu, dia takut ketinggian. Lihat jendela kamar aja tuh takut. Tinggal di apartemen, takut. Apalagi pagar, saudara. Tapi ketika anaknya kecil, tanpa sadar naik pagar. Keluar pagar. Terus tinggal turun mau jatuh. Ibu itu kalau lihat pagar gak berani. Apa yang ibu itu lakukan? Saudara, dia melangkahkan kaki keluar pagar. Tangannya pegang, dia pegang anak terus. Kenapa dia berani? Karena dia mengasihi. Kenapa dia berani? Dia tidak melihat jauhnya, tingginya tempat itu. Tapi dia melihat anak yang dicintainya. Amin. Kalau kita takut karena kita melihat ketinggian. Karena kita melihat di bawah. Kita nggak melihat satu objek yang kita kasihi. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kau tidak akan lagi ketakutan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Ambil waktu sejenak, renungkan firman Allah ini. Kita dulu di dalam hukum dosa. Hukum Taurat muncul. Kemudian hukum kasih karunia. Kita berhenti di tempat itu. Mungkin kita lompat di dalam hukum tabur tuai. Tapi kita melompati satu hukum yang terutama. Hukum kasihlah Tuhan Allahmu. Karena kita tidak punya kasih. Kita hanya cuma menerima. Maka kita ketakutan. Engkau sudah diberkati. Punya anak. Punya semuanya. Tapi hidupmu masih takut. Karena engkau tidak sempurna di dalam kasih. Haleluya. Saat kami mengasihi Tuhan, ketakutan itu tidak menguasai lagi kami. Karena mata kami tidak tertuju kepada dunia ini. Mata kami tidak tertuju kepada kehidupan kami. Tapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Sehingga kami mampu melampaui ketakutan tersebut. Dan Tuhan kami percaya, saat mata kami tertuju kepada Tuhan, Tuhan berjanji, Dia akan mencukupkan, Dia akan memelihara hidup kita. Sehingga mata kita tertuju kepada firman-Nya. Karena firman-Nya itulah yang memberikan kekuatan kepada setiap langkah kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami senantiasa mengasihi Tuhan. Sehingga saat kami menabur, bukan untuk diri kami. Kami menabur karena kami mengasihi Tuhan. Sehingga saat kami menabur, Tuhan juga berjanji. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia akan memberikan dengan waktu dan caranya. Belajarlah hari ini. Bukan lagi bicara tentang kasih karunia. Karena kasih karunia kita menunggu janji Tuhan. Tetapi kami lupa saat Tuhan katakan menabur hidupmu, langkahmu, pelayananmu, apapun itu bentuknya. Dan Tuhan katakan, jikalau engkau mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Dan Tuhan pernah berjanji, Dia katakan, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Saat kita melakukan perintah Tuhan, saat kita menabur segala perintah Tuhan, Tuhan berjanji, Dia akan memelihara hidup kita sampai pada akhir zaman. Amin. Sehingga hidup kami Tuhan, bukan lagi bicara tentang kasih karunia, tapi kami belajar untuk mengasihi Tuhan dengan menabur hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
sama-sama katakan ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Sekali lagi katakan ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu, baik untuk pembangunan gereja, baik untuk diakonia, baik juga di dalam perpuluhan. Kiranya Tuhan Engkau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, kesehatannya, bahkan hidup kami menjadi persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari dekapkan kedua tangan di dada untuk menerima berkat itu pasti. Jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangi. Tetapi saat berkat itu kita terima, apakah kita menjadi orang yang rendah hati? Apakah kita menjadi orang yang murah hati? Apakah kita menjadi orang yang menyenangkan dan mengasihi Tuhan? Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. dalam kasih